Apakah kalian tahu, Siti Hajar adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Siti Hajar memiliki kisah yang sangat inspiratif, penuh dengan ujian, kesabaran, dan keteguhan iman. Kisahnya banyak dikisahkan dalam berbagai sumber sejarah Islam, termasuk dalam Al-Quran, dan menjadi teladan bagi umat Muslim. Pernikahan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar berasal dari Mesir dan merupakan seorang wanita yang sangat saleh. Ia dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai istri. Setelah istri pertama Nabi Ibrahim, Sarah, tidak bisa melahirkan anak. Setelah bertahun-tahun menunggu, Sarah merasa khawatir akan nasib keturunan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, dia menyarankan suaminya untuk menikahi Siti Hajar agar dapat memperoleh anak. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikahi Siti Hajar, dan dari pernikahan itu lahirlah anak mereka yang pertama, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun, meskipun Nabi Ibrahim memiliki anak dari Siti Hajar, masalah besar datang ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat yang sangat keras dan tandus. Ini adalah ujian besar bagi Siti Hajar. Namun ia menerima keputusan itu dengan penuh ketabahan. Perintah Allah untuk meninggalkan Makkah. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tandus dan tidak berpenghuni, yaitu di Makkah. Makkah pada waktu itu adalah tempat yang sangat gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan jauh dari sumber air. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat taat kepada Allah, membawa istri dan anaknya ke sana dan meninggalkan mereka di lembah tersebut. Saat itu, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim dengan tegas menjawab, "Ya, ini perintah Allah." Dengan penuh kepasrahan dan keyakinan, Siti Hajar menerima perintah tersebut, meskipun itu berarti ia akan ditinggalkan di tempat yang sangat keras, jauh dari peradaban, dan tanpa dukungan. Setelah meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar melindungi mereka. Ia berdoa, "Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian keluargaku di lembah yang tidak ada tumbuhan di dekat rumahmu yang dihormati, agar mereka dapat mendirikan syalat. Maka jadikanlah hati sebagian orang berbelas kasihan kepada mereka dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan, agar mereka bersyukur." Quran, Surah Ibrahim, ayat 37. Kehidupan yang sulit dan perjuangan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi harus berjuang untuk bertahan hidup. Tidak ada air, tidak ada makanan, dan suhu yang sangat panas. Siti Hajar melihat anaknya yang menangis karena kehausan, sementara dirinya sendiri juga kehausan. Dalam kondisi seperti itu, Siti Hajar merasa sangat terdesak dan memutuskan untuk mencari air. Ia berlari-lari antara dua bukit yang berada di sekitar lembah tersebut, yaitu Bukit Safa dan Marwah, sebanyak 7 kali. Ia berharap dapat menemukan air atau pertolongan. Namun tidak ada yang ia temui selain gersang dan kekeringan. Saat ia hampir putus asa, tiba-tiba ia mendengar suara. Ketika ia mendekat, ia melihat Nabi Ismail yang sedang menendang tanah dengan kakinya, dan dari tempat itu keluar air yang sangat jernih. Munculnya sumber air Zam-Zam. Air yang muncul di tempat tersebut adalah sumber air yang kemudian dikenal dengan nama Zam-Zam. Air ini muncul sebagai mukjizat dari Allah, sebagai pertolongan kepada Siti Hajar dan anaknya, Nabi Ismail. Air Zam-Zam tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi Siti Hajar dan Ismail, tetapi juga menjadi berkah bagi umat manusia hingga saat ini. Siti Hajar, yang penuh rasa syukur, mulai menampung air tersebut dengan tangannya. Setelah itu, ia membangun tempat perlindungan bagi dirinya dan Ismail, dengan menggunakan batu-batu yang ada di sekitar. Tumbuhnya sumber air Zam-Zam menandakan pertolongan Allah yang besar. Setelah itu, berkat air Zam-Zam, Makkah mulai dikenal sebagai tempat yang memiliki sumber kehidupan. Meskipun awalnya merupakan lembah yang tandus, kedatangan kaum Arab dan keajaiban Zam-Zam. Tidak lama setelah itu, suku Jorham, suku Arab yang sedang bepergian,
Melihat adanya sumber air yang melimpah di lembah tersebut, mereka mendekati tempat itu dan bertemu dengan Siti Hajar dan Ismail. Suku Jorham pun memutuskan untuk tinggal di sana dan membantu Siti Hajar dan Ismail. Seiring berjalannya waktu, maka berkembang menjadi sebuah kota yang penting, dengan air Zam-Zam menjadi simbol berkah dan kehidupan. Siti Hajar dan Ismail tinggal di sana, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sering mengunjungi mereka. Kemudian, Nabi Ismail tumbuh dewasa dan menjadi seorang nabi, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah. Ujian Allah dan keteguhan Siti Hajar. Cerita Siti Hajar tidak hanya mengajarkan tentang ketabahan dalam menghadapi ujian hidup, tetapi juga tentang keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah. Siti Hajar percaya sepenuhnya kepada takdir dan perintah Allah, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit dan penuh tantangan. Keikhlasannya dalam menghadapi segala kesulitan adalah pelajaran bagi umat manusia tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah. Kesimpulan, kisah Siti Hajar adalah kisah yang penuh dengan pengorbanan, perjuangan, dan ketabahan. Ia adalah contoh seorang wanita yang sangat taat kepada Allah. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Allah memberikan pertolongannya dengan menurunkan air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia. Siti Hajar, dengan segala ujian yang dihadapinya, tetap menunjukkan keteguhan hati dan iman yang kuat kepada Allah, yang menjadikannya salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam. Sumber pertama Al-Quran, Surat Ibrahim ayat 14-37. Di sini Allah berfirman mengenai Nabi Ibrahim yang meninggalkan istrinya, Siti Hajar, dan anaknya Ismail di lembah yang tandus, serta doa Nabi Ibrahim untuk mereka. Ayat ini mencerminkan pengorbanan dan ketabahan Siti Hajar serta doa Nabi Ibrahim untuk keselamatan dan rezeki bagi keluarganya. Surat Al-Baqarah ayat 2-158. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan tentang bukit Safa dan Marwah yang menjadi tempat bagi Siti Hajar berlari mencari air untuk anaknya. Ayat ini menjadi dasar bagi umat Islam yang melakukan sa'i berlari antara Safa dan Marwah dalam ibadah haji. Kedua hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, seperti dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga mencatat banyak cerita mengenai kisah Siti Hajar. Salah satu hadis terkenal adalah yang mengisahkan tentang keberkahan air Zam-Zam yang muncul setelah Siti Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Ketiga, kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir seperti Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Jalalain memberikan penjelasan lebih mendalam tentang kisah Siti Hajar, termasuk konteks sejarah dan makna spiritual dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Keempat, buku sejarah Islam. Sejarah hidup Nabi Muhammad oleh Muhammad Husain Haikal dan Al-Bidayah wal Nihayah oleh Ibn Katsir adalah contoh kitab sejarah yang sering mengungkapkan kisah-kisah terkait para nabi dan tokoh penting Islam, termasuk kisah Siti Hajar. Terima kasih telah mendengarkan kisah tentang Siti Hajar. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.